Mau nge-spill cerita dari customer aku di tanggal 20 Desember kemarin, pemasangan dekorasi yang menurut aku tuh kurang ajar banget orang ini. Kenapa kurang ajar? Guys, kalau menurut kalian sopan enggak ya, misalnya kita udah pesen dekorasi, udah selesai dipasang, bahkan orangnya belum sampai rumah masih di jalan dihubungin, dimarah-marahin, dan disuruh ngebongkar dekorasinya lagi. Karena kesalahan yang bukan salah tukang dekornya, tapi karena permintaan dia yang tiba-tiba banget harus ngadain keranjang bayi yang dari awal tuh nggak ada deal-dealan bahwa kita bakalan ngasih keranjang bayi. Jadi di sini tuh aku mau cerita dulu kalau background aku itu pendekor pemula ya guys. Yang mana aku sadar banget bahwa alat-alat aku tuh belum lengkap. Jadi di sini aku cuman nyewain backdrop kayak gini tuh dengan harga 600.000 aslinya guys, bukan 500. Jadi ada dua versi di aku tuh. Yang kursi kayu itu harganya 500.000, sedangkan kalau mau pakai kursi sofa itu aku kasih harga 600.000. Nah, si kakak ini tuh ngubungin aku dan dia order dengan tanpa kursi, aku kasih harga 500.000. Si kakak ini itu milih foto dari foto customer sebelumnya itu yang ada gambar balonnya. Di situ pun aku terangin guys, kalau misalnya balon di gambar tersebut itu punya customer, bukan dari aku. Jadi harga 500.000 itu aku pasang dekorasinya aja, nggak sama balon dari customernya. Si kakak itu pun ngerti dan dia bilang dia bakalan beli balon dan minta tolong aku untuk pasangin balon yang sama juga. Nah, di situ udah selesai, kita deal untuk tanggal 20. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke poin-poinnya aja. Pertama, waktu aku datang, aku ngehubungin kakak ini tuh, kakak ini ada di pasar posisinya dan aku udah arah ke rumah dia. Aku ngehubungin dia bolak-balik dan diarah-arahin rumah dia ada di mana. Tibalah aku di rumah dia dan di situ dia bilang bentar lagi bakalan pulang ke rumah. Dan di situ aku nggak langsung pasang dekorasinya guys, aku masih nungguin ibu ini dulu. Karena menurut aku udah cukup lama aku nungguin ibu ini, karena aku standby pagi dan udah agak siang di sini, ibunya belum pulang juga. Sekiranya di rumah itu udah rame orang pasang tarup, ada sanak saudara dan suaminya. Dirasa aku nggak mungkin lagi untuk nunggu lebih lama, jadi aku mulai minta izin untuk pasang dekorasinya. Buat yang sering lihat konten aku, mungkin tahu kalau misalnya dekorasi ini tuh cuma usaha sampingan. Yang mana suami aku kerjanya travel dan gak mungkin ada di rumah untuk jagain anak. Dan yang pasti aku kalau setiap kali ngedekor tuh selalu bawa anak aku. Yang mana semua ibu-ibu pasti tahu kalau misalnya kekhawatiran ibu-ibu yang nyambi anaknya kerja itu takutnya anaknya keburu rewel kalau terlalu lama nunggu. Di sini aku pasang dekorasi itu diawasin sama keluarganya dan suaminya yang dari awal aku masang dekorasi itu nggak pernah sepi yang tanya-tanya ke aku. Jadi aku nggak sendirian nih guys. Selesai aku ngedekor dan dirasa udah cukup, aku panggil salah satu saudara dan aku juga minta tolong untuk dipanggilin mbaknya, dan ternyata mbaknya belum pulang dari pasar. Aku minta untuk panggilin suaminya untuk lihat hasil dekor aku. Di sini aku terangin ke suaminya di mana cetekan lampu dan kiranya kurang apa, dirasa udah cukup. Di situ nggak cuma ada suaminya, ada beberapa saudaranya juga. Dia bilang udah cukup, dan kalau misalnya udah cukup apa aku boleh untuk pulang. Kata suaminya udah cukup, kalau mau pulang ya udah pulang. Akhirnya aku pamitan untuk pulang. Dan di situ pun keluar dari gang rumah kakak itu, aku masih ngabarin kakaknya via chat kalau misalnya dekorasinya udah selesai dan aku udah arah pulang. Sambil aku mampir beli minum, aku lihat balasan chat kakak ini bukannya ucapan terima kasih yang aku dapat, tapi justru kakak ini marah-marah sama aku. Dia bilang kenapa aku dari tadi nggak pamitan sama dia pulangnya. Padahal jelas-jelas dia yang nggak ada di lokasi, dan aku pun masih sempetin untuk ngechat dia. Aku tuh masih pamitan sama suami dan saudara dia. Ini chat kakaknya yang bilang mau booking dekor tanpa kursi. Dan kita deal di harga 500, tapi karena menurut aku dia mau bikin acara besar, kalau nggak ada kursinya kan nggak pantas. Ya udah aku kasih free kursi sofa untuk dia. Jelas banget kakaknya itu nyematin foto yang ini ya guys, nggak ada keranjang bayi kan. Pas saat aku pulang itu kakaknya marah-marah sama aku dan dia bilang kenapa nggak ada keranjang bayinya. Karena dia pikir kalau misalnya akikah nggak mungkin banget gak ada keranjang bayi. Bahkan dia bilang sama aku, emang bayi aku mau taruh mana, mau taruh di lantai.
Dia nyalahin aku yang nggak ngasih tahu dari awal kalau misalnya dekorasi aku itu nggak ada keranjang bayi untuk dia. Terus dia juga bilang kalau aku yang nggak ngasih tahu dia kalau misalnya dekorasi ini cuma dekor tok. Dan dengan gampangnya dia minta aku untuk balik lagi ke rumah dia bongkar dekorasi aku. Karena menurut dia aku udah nipu dia karena nggak ngasih dia keranjang bayi untuk acara akikahannya. Padahal dari awal aku nggak pernah ada bilang ngasih untuk keranjang bayi, guys. Bahkan untuk balon yang dia minta aja aku udah terangin bahwa itu bukan balon dari dekorasi aku, tapi itu milik customer sebelumnya. Jujur aku marah banget sama kakak ini, kenapa nggak bisa banget ngehargain usaha orang lain. Padahal di situ aku baru banget selesai masang dekorasi dan belum jauh dari rumah dia. Rasa capek aku aja belum hilang. Dan aku udah harus bongkar dekorasi, ngerasain di cancel dan rugi gara-gara kemauan dia yang nggak bisa aku penuhin. Aku tegasin ke kakaknya kalau kakaknya itu pesen dekorasi bukan keranjang bayi. Dan itu nggak ada di deal-dealan kita di awal. Tapi entah kenapa sepele banget kerjaan aku ini di mata kakaknya. Sampai dia tetap maksa aku untuk bongkar. Atau enggak dia bilang akan bongkar sendiri dan antar pulang ke rumahku. Aku bilang untuk gak perlu dibongkar. Karena aku tahu kalau kakaknya yang bongkar ada kerusakan, kakaknya pasti nggak mau ganti. Suamiku udah berangkat ke Jakarta. Jadi mau nggak mau kita harus sewa bentor. Aku bilang ke kakaknya untuk sabar karena aku bakal sewain bentor untuk bawa dekorasinya pulang. Nggak sampai di situ kakaknya juga maksa untuk buru-buru bongkar karena dia bilang tempatnya bakal dipasang untuk dekorasi lain. Padahal aku udah bilang untuk sabar karena aku ke rumah dia tuh juga butuh waktu. Mungkin selang setengah jam kakak ini nelpon aku lagi. Entah dia nggak dapet dekorasi ganti yang bisa include semuanya 500.000. Dia bilang untuk tiba-tiba banget nggak apa-apa aja dipasang kayak gitu. Entah kakaknya yang nggak tahu atau apa kalau misalnya sewa backdrop dekorasi ini di sekitaran daerah aku nggak ada yang 500.000. Rata-rata harga sewa di tempat aku tuh masih 800 ke atas. Dan tempat aku ini udah paling murah. Aku yakin dia udah coba untuk cari di tempat lain. Aku bisa pastiin kalau dia nggak akan bisa dapet yang lebih murah daripada dekorasi aku di daerah ini. Dan nggak punya malunya dia tetap minta untuk dekorasiku nggak jadi dibongkar dan dia tetap mau pakai di hari H. Aku cuma mau kasih pesan buat sampean, Bu. Mau dia masih pemula ataupun dia udah senior, siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, jangan pernah nyepelein kerjaan orang lain, Bu. Mungkin kamu nggak tahu kalau bayaran yang kamu bayar itu nggak sesuai dan nggak sebanding sama rasa sakitnya kamu nyepelein pekerjaan orang lain. Aku nggak masalah customer mau cancel, silahkan. Tapi bukan karena bukan salah aku, udah aku dimaki-maki, dibikin rugi, nggak dihargain. Kalau dari awal kamu ngerasa dekorku nggak layak, kenapa kamu deal dan kamu pesan? Kalau cuma perkara hal kecil, terus kamu cancel dan suruh bongkar dekorasinya.